Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita sudah banyak berdiskusi atau kita sudah banyak belajar mengenai, pertama-tama dulu masih ingat nggak kita belajar makna syahadat ya? Syahadat kita itu apa? Isinya itu apa? Itu merupakan satu pernyataan, perjanjian, dan sumpah bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah. Tidak akan kita menjadikan sesuatu yang lain yang kita sembah selain Allah. Jadi kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga sudah membahas kedudukan Allah sebagai, masih ingat nggak, Allah di dalam surat An-Nas dalam Al-Quran menggambarkan kedudukannya sebagai Rabbin Nas, ya, Robnya manusia. Kemudian Malikin Nas, rajanya manusia. Ilahin Nas, ilahnya manusia. Nah, di dalam kedudukannya Allah ini yang sangat harus kita jaga adalah jangan sampai kita membuat saingan-saingan atau tandingan-tandingan bagi Allah di dalam kedudukannya tersebut. Ya, itulah yang dinamakan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Membuat saingan-saingan atau tandingan-tandingan selain Allah ya. Ingat kita pernah baca di dalam Al-Quran, Allah menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada. Ya, dan di antara manusia, kata Allah, ada yang menjadikan sesuatu yang lain sebagai andada, tandingan-tandingan, saingan-saingan, yaitu berhala-berhala. Sesuatu yang selain Allah disembah, diperlakukan seperti Tuhan yang disembah gitu. Itu adalah membuat saingan-saingan ya, itu membuat perbuatan syirik. Nah, itu harus kita hindari. Kenapa harus kita hindari? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Habis digaris bawahi, di stabilo ya, dicetak tebal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Padahal kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Padahal Allah untuk dosa-dosa lainnya Allah mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Jadi rugi sekali kalau seseorang manusia itu melakukan dosa syirik. Rugi dia, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu dosa syirik. Secara garis besar tadi sudah disebutkan bahwa dosa syirik itu adalah menjadikan sesuatu yang lain sebagai sesuatu yang disembah. Itu garis besarnya. Tetapi coba kita lihat di dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis-hadis Nabi lebih detail lagi terkait dengan dosa syirik ini. Apa saja sih dosa syirik ini ya? Para ulama membagi menjadi dua. Ada yang syirkul akbar ya, dosa syirik yang besar. Ada yang syirkul asghar, dosa syirik yang kecil, syirik besar, syirik kecil. Tetapi dua-duanya itu dosa besar, jangan salah. Dua-duanya dosa besar dan harus kita hindari. Apa yang membedakan antara keduanya? Kalau yang syirkul akbar itu udah jelas-jelas dia berarti keluar dari akidah Islam. Dia sudah melanggar syahadatnya secara terang-terangan dan sudah jadi keluar dari Islam. Tapi kalau yang syirkul asghar itu dia masih belum secara langsung bisa dikatakan keluar dari Islam gitu. Nah, nanti kita lihat apa saja. Dua-duanya ini ada yang nyata jelas terlihat, tapi ada yang tersembunyi ya di antara keduanya itu. Yang pertama yang termasuk syirik itu adalah menyembah binatang, matahari, bulan, patung, batu, pohon-pohon ya, manusia lain, kemudian jin, setan, malaikat. Nah, ini menyembah semua itu termasuk syirik ya. Contohnya menyembah binatang apa coba?
Menyembah sapi. Ada yang Tuhannya sapi ya, manusia itu punya Tuhan sapi, jadi disembah. Ini yang ada di negara India ya, agama Hindu. Dia menganggap Tuhannya sapi itu sebagai Tuhan. Disembah. Jangankan dipotong. Dilukai aja nggak boleh dia. Ya, jadi sangat dimuliakan sapi itu disembah sebagai Tuhan. Kemudian menyembah matahari. Masih ingat nggak? Pelajaran waktu SD, bangsa apa yang menyembah matahari? Bangsa Jepang ya. Dulu waktu SD, pelajaran sejarah itu katanya orang Jepang menyembah matahari. Jadi setiap pagi sama sore dia menunduk kepada matahari untuk menyembah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, menyembah matahari. Atau kalau di dalam Al-Quran diceritakan zaman dulu juga ada bangsa yang menyembah matahari, yaitu yang dipimpin oleh Ratu Bilqis, itu menyembah matahari ya. Kemudian menyembah patung-patung, ini sudah banyak ya cerita-ceritanya di zaman jahiliyah dulu ya. Nah, zaman Nabi Ibrahim juga mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala istilahnya. Kemudian menyembah batu-batu besar, menyembah pohon-pohon besar. Saya pernah waktu perjalanan kuliah, itu perjalanan dari Jakarta ke Bandung, naik bus masih ekonomi, belum ada waktu itu dari Cililitan ke, bukan Lewi Panjang, waktu itu masih saya lupa, terminal yang lamanya. Ketemu satu kursi sama orang tua, pakaiannya unik banget dan baunya menyengat. Sepanjang perjalanan ngomong aja ini orang, bicara, tapi bicaranya itu menarik, banyak hal-hal yang dia ungkapkan. Salah satunya cerita dia, Mas, dia kan nanya-nanya, lahir di mana, bapak dari mana, terus Waalaikumsalam telah. Wah, terus dia nasihatin, nanti sampean kalau ke Cimahi itu cari daerah ini, di situ ada pohon katanya. Pohon itu besar, bawa sesuatu lah, apa aja, nanti bilang ini dan sebagainya, diajarin gitu. Nah, minta sama penghuni pohon itu katanya. Nah ini, cuman hati-hati katanya, jangan sampai kelihatan tangannya, nggak usah diangkat-angkat gini, karena masyarakat di situ melarang katanya. Gitu. Diajarin gitu. Jadi ada yang seperti itu, nyembah pohon itu ada ya, nyembah pohon dan meminta pada pohon tersebut. Itu termasuk perbuatan syirik yang harus kita hindari ya. Bagi teman-teman yang baru datang, kita sedang membahas macam-macam perbuatan syirik. Di antaranya menyembah bintang, matahari, bulan, patung, binatang-binatang, batu, pohon besar, menyembah manusia lain, misalnya menyembah dulu zaman Nabi Musa Fir'aun ya, menyembah Fir'aun, kemudian menyembah manusia lain juga. Kalau zaman sekarang itu Buddha ya, Buddha itu dijadikan Tuhan padahal dia manusia. Kemudian Nabi Isa itu dijadikan Tuhan juga, disembah sama orang. Kemudian termasuk nyembah malaikat tidak boleh, jin apalagi setan tidak boleh menyembah. Apa yang dikategorikan perbuatan menyembah itu sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, yaitu kita mengagungkan, taat, tunduk, patuh, merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapannya. Apalagi ditambah dengan ritual-ritual tertentu. Itu sudah ya. Jadi kalau datang ke pohon, bawa sesajian, membakar sesuatu, ada ritual ini, ditambah meminta untuk apa gitu, keselamatan atau keberkahan atau apa, itu sudah syirik, hindari. Bukan hanya pohon, batu, laut, hutan, rumah ya. Tiba-tiba ada yang datang ke e-house gitu kan. Bawa sesuatu, begini-beginilah, ya, ini syirik, tidak boleh. Ya. Saya pernah waktu sepanjang pagi mereka melaksanakan menurut kepercayaannya dia kan, yang melakukan itu kan. Iya. kalau pagi tuh, Iya, nyembah. bakaran begitu di depan. Iya. Saya tidak pernah ke Bali ya, belum pernah ke Bali. Waktu beberapa tahun yang lalu anak-anak saya masih kecil-kecil, masih SD. Yang anak pertama sekarang kan sudah kuliah. Dulu waktu masih kecil saya pernah ajak ke Museum Gajah di Jakarta, di dekat Monas.
museum. Saya juga nggak tahu, belum pernah ke sana karena dekat dengan kantor. Begitu saya ajak ke kantor pagi-pagi, habis itu sebentar masuklah ke museum gajah itu. Lihat-lihat. Pas masuk, anak saya komentar, "Ya, ini kok isinya berhala semua," katanya. Patung itu, berbagai macam patung itu tersedia di sana semua. Ada yang dewa ini, dewa itu, patung semua itu. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh buat kita jadikan pelajaran aja bahwa manusia ada yang menyembah batu-batu, patung-patung ya, ada. Kalau yang nganter gimana? Dengan nggak usah aja deh. Ya. Waktu itu kan belum tahu ya. Sekarang sudah tahu, tidak Sekarang perlu udah tahu, dilakukan udah lagi. aja. Kita berlepas diri. Nganter deh. Ya. Nah, begini, termasuk ya begini. Misalnya kita sedang berwisata ke Pangandaran atau kemana ya. Terus di situ katanya sebagai salah satu daya tarik wisata itu ada upacara-upacara lokal. Misalnya melarung atau memberikan sesajian. Ini perlu kita hati-hati. Jangan mentang-mentang kita wisata nggak ikut, cuma lihat-lihat aja gitu kan. Ini menarik budaya dan sebagainya. Hati-hati ya. Kalau kita ikut-ikut di situ artinya apa? Artinya kita ikut-ikutan terhadap menyaksikan dan ridho, bahkan merasa tertarik kepada sesuatu perbuatan yang dibenci Allah gitu, yang dosanya tidak diampuni gitu. Kalau kita aja ya melihat anak kita melihat atau ikut-ikutan dalam satu kegiatan yang misalnya mabuk-mabukan gitu, terus dia bilang, "Enggak, saya cuma lihat-lihat aja situ, nggak ikut mabuk kok." Kira-kira gimana gitu ya kan? Cuman, nah itu salah satunya gitu ya. Apalagi ini Allah tidak mengampuni dosa syirik. Terus kemudian kita berada di situ merasa enjoy aja. Hati kita bahkan tidak merasa apa-apa. Ini pertanyaan juga buat keimanan kita. Bukankah kita menyatakan kita ini cinta kepada Allah? Terus bagaimana perasaan kita yang dicintai itu diduakan? Perintahnya itu dilanggar, bahkan dizolimi gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, "Inna syirku la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezoliman yang dahsyat. Apakah kita rela terhadap Allah yang kita cintai diperlakukan seperti itu? Nah itu ya. Makanya kenapa nganter, menyaksikan apa itu udah nggak usah lah. Kita hindari aja. Takut kita Allah marah sama kita. Ya. Kalau Allah marah sama kita, belum tentu kita langsung kemudian diazab. Terus kena sambar petir gitu, enggak, bisa jadi enggak. Bisa jadi Allah jauhkan hati kita. Tadinya kita baca Quran tuh merasa enak, terus kemudian jadinya aduh kok berat banget baca Quran. Itu bentuk-bentuk hukuman Allah kepada kita tuh bisa seperti itu. Nauzubillah, nggak mau kan kita seperti itu. Kita inginnya tuh kan, ingin selalu dekat-dekat kepada kebaikan, kepada ibadah tuh ringan, ke masjid tuh enak, baca Quran tuh merasa enak kan gitu ya. Jangan sampai kita dimurkai Allah karena perbuatan-perbuatan seperti itu ya. Mendingan jauh aja. Itu satu, mengenai menyembah sesuatu secara terang-terangan ya. Itu adalah syirkul akbar. Kemudian syirik yang besar yang tersembunyi itu diantaranya adalah meminta atau berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini pernah kita bahas ya. Berdoa kepada yang sudah mati yang ada di kuburan itu syirik besar, tidak boleh ya. Jangan sekali-sekali kita minta kepada orang yang ada di kuburan. Maksudnya yang sudah mati ya, bukan penjaga kuburan gitu. Kalau kita minta sesuatu pertolongan kepada penjaga kuburan yang masih hidup, ya nggak apa-apa. "Bang, tarikin motor saya bang, berat nih." Gitu. Maksudnya bukan itu. Kepada orang yang sudah mati tidak boleh. Jangankan kepada yang lain, kepada Nabi Muhammad aja dalam kondisi sekarang yang beliau sudah tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh ya. Kemudian nah ini menjadikan seseorang sebagai pembuat hukum yang dapat menghalalkan dan mengharamkan seperti layaknya Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain Allah. Misalnya demi apa? Sumpah pocong. Sumpah pocong itu gimana prosesinya?
di seperti pocong ya. Dipocong dibacai ayat Al-Quran. Oh. Nah, kalau ini maksudnya adalah pernyataan demi nenek moyang saya gitu. Nah, itu nggak boleh itu. Ya, itu termasuk perbuatan syirik. Atau bahkan demi Ka'bah, demi kakek, demi nenek, demi kedua orang tua saya, demi, itu nggak boleh perbuatan syirik. Bahkan demi Nabi, demi Rasulullah, itu juga nggak boleh. Sumpah itu hanya boleh demi Allah gitu. Ya. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Demi Allah, demi Rasulullah, nah itu hati-hati. Betul. Demi Allahnya itu benar, tapi demi Rasulullahnya tidak boleh. Kata Rasulullah, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kalau orang mau bersumpah, maka bersumpahlah demi Allah, atau diamlah aw liyasmut, atau diam, atau nggak usah bersumpah lagi. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Termasuk nasionalisme. Termasuk apa? Jiwa nasionalisme. Demi bangsa dan negara. Kalau itu bukan sumpah itu. Kalau itu untuk maksudnya. Bekerja sebagai aparat Ya. buat negara. Kalau jadi gini, demi itu ada yang artinya sumpah, ada yang artinya untuk, gitu ya. Misalnya gini, kalau dia berjuang demi Allah, berarti berjuang untuk Allah, di jalan Allah, karena Allah. Nah, dia berjuang demi bangsa dan negara, berarti dia berjuangnya untuk bangsa dan negara. Yang dimaksud sumpah bukan itu, bukan. Tapi yang dimaksud sumpah di sini adalah sumpah, benar-benar sumpah demi Allah saya nggak ngambil itu barang itu. Nah, itu sumpah maksudnya, gitu. Bukan demi bangsa dan negara saya nggak ngambil, kan nggak gitu. Nggak pernah kita dengar gitu ya. Jadi kalau demi bangsa dan negara bukan sumpah itu, bukan dalam rangka sumpah, bukan. Nah, kemudian Rasulullah juga terkait dengan sumpah ini mengatakan, man halfa bi ghairillah faqad kafar au asyrok. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Ya, jadi hati-hati. Yang tadi sering itu demi Allah, demi Rasulullah. Demi Rasulullah jangan disebut. Demi Allah ya bolehlah. Atau kata Rasulullah nggak usah demi-demian lah, nggak usah sumpah-sumpahan gitu. Syirik itu. Serem, nggak diampunin dosanya. Kemudian yang kedua, ruko itu ruqyah ya, mantra atau jampi-jampi. Dari Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruko wa tamaim wa tawalah syirkun. Sesungguhnya ruko atau mantra, jampi, ruqyah, kemudian tamaim, azimat, jimat ya, wa tawalah, pelet adalah perbuatan syirik. Nah ya, ayo kemarin yang siapa yang dapatnya lewat pelet? Mudah-mudahan nggak ada ya, nggak ada yang pakai pelet syirik ya, gitu. Nggak boleh. Jadi ruqyah. Nah, kalau ruqyah nah, ruqyah itu ada catatannya. Ada catatan ruqyah itu termasuk dalam perbuatan syirik yang di dalamnya terdapat kata-kata yang meminta atau memohon bantuan kepada selain Allah. Gini. Seorang sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami dahulu meruqyah di zaman masa jahiliyah dulu sebelum Islam. Kami merapalkan mantra-mantra." Gitu. Kemudian bertanyalah beliau kepada Rasulullah, "Bagaimana menurut pendapatmu?" kata sahabat ini. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tunjukkan padaku ruqyah atau mantra kalian itu gimana? Tidak mengapa mantra itu selama tidak mengandung kesyirikan." Jadi selama tidak berdoa kepada selain Allah itu tidak apa. Makanya nanti ada ruqyah syariah gitu ya. Ada ruqyah yang
bacaan-bacaannya itu bersumber dari apa yang dulu di zaman Rasulullah itu pernah juga ternyata ada khasiat-khasiatnya. Ada yang tahu contohnya nggak? Ruqyah syariah yang ternyata para sahabat itu mendapati bahwa bacaan itu ternyata berkhasiat gitu. Contohnya apa? Ayat kursi ya. Ayat kursi itu bisa membakar makhluk gaib. Jadi di zaman Rasulullah ada seorang sahabat dulu menceritakan pengalamannya. Ya Rasulullah, pada saat aku perjalanan begini, aku melihat ada sesuatu ini yang itu adalah setan atau jin. Kemudian aku bacakan ayat kursi dan aku melihat sesuatu terbakar gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus surat Al-Fatihah juga ternyata ada khasiatnya. Seorang sahabat bercerita bahwa mereka berombongan itu berperjalanan di satu kaum. Ternyata kepala sukunya kaum itu sedang sakit. Maka kemudian berkata orang kaum itu bilang, apakah kalian punya mantra yang bisa menyembuhkan? Katanya. Kata si sahabat nih, ya kami coba gitu. Dicoba, dibacakan surat Al-Fatihah. Ternyata sembuh. Dikasih hadiah lah si para sahabat ini. Kemudian ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, padahal ini nggak tahu tadinya bahwa Al-Fatihah itu punya khasiat itu. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begini. Oleh Rasulullah tidak dilarang. Artinya memang ada khasiatnya si Al-Fatihah itu. Ya. Nah dari cerita-cerita yang ini, hadis-hadis seperti ini yang sahih, yang bersumber, yang valid, kemudian para ulama sekarang mengumpulkan ayat-ayat, bacaan-bacaan, doa-doa yang terkait hal-hal tersebut sehingga terkumpullah dalam praktek yang namanya ruqyah syariah. Nah, kurang lebih gitu kalau ruqyah syariah ya. Jadi yang perlu kita hindari dalam ruqyah itu adalah ruqyah yang tidak berdasarkan kepada apa yang ada dalam hadis Nabi, dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Gitu. Misalnya apa? Ini ada yang orang Sunda nggak? Kalau orang Sunda itu jampe harupat, gera gede, gera lumpat. Itu yang nggak jelas. Kalau orang Jawa gimana Mas Muji? Jampenya gimana? Itu kan dipomben dia, Pak. Dipomben dengan ayat-ayat yang ada, cuma karena mungkin dia secara harusnya kita nggak paham Al-Qurannya, mungkin dia pakai bahasa yang ini. Bisa juga. Tapi daripada kita nggak ngerti bahaya-bahaya, takut-takutnya ada yang mengarah ke kesyirikan, lebih baik dihindari saja sudah. Ya, jampe itu mantra. Kecuali kalau kita tahu betul, oh ini tidak ada yang unsur meminta apa kesyirikannya, tidak ada, ya bolehlah. Cuma sekarang kalau mau ruqyah, ya udah ruqyah syariah aja yang aman. Ya. Oke, kemudian selanjutnya jimat ya. Tadi sudah dibahas, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia sudah syirik. Nah, jimat ya. Ini juga kita sudah bahas banyak sebelum-sebelumnya. Kenapa jimat itu dibilang syirik? Balik lagi ke aturan umumnya ya. Tidak boleh kita mengambil saingan buat Allah. Kalau kita meyakini suatu benda ini berkhasiat, mampu meningkatkan rezeki kita atau mampu menghambat rezeki kita, nah itu sudah nyaingin Allah. Tidak boleh. Itu syirik sudah. Tidak boleh. Rezeki itu urusannya Allah. Ya. Kemudian sihir juga itu syirik ya. Barang siapa membuat ikatan dan meniup-niup padanya, berarti dia telah berbuat sihir. Barang siapa berbuat sihir, dia telah berbuat syirik. Barang siapa menggantungkan sesuatu atau tamimah tadi, dia diserahkan kepada sesuatu itu, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sihir. Di sini ada tukang sihir nggak? Nggak ada lah ya. Tukang sisir ada. Kemudian dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yadkhulunal jannah, 3 golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga adalah diantaranya pecandu khamr, kemudian orang yang membenarkan sihir, dan orang yang memutus silaturahim. 3 ini ya, hati-hati. Termasuk sihir dalamnya. Kemudian perdukunan, al-kahanah. Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan fasodakohu bima yakul, faqad kafaro bima unzila ala Muhammad.
Man atakahinan, barang siapa mendatangi dukun atau peramal ya, kemudian dia membenarkan, mempercayai apa yang diucapkan oleh si dukun atau peramal itu, maka dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau kafir terhadap Quran ya. Ini hati-hati. Sering saya cerita, kalau kita kehilangan sesuatu, ada yang bilang, Pak, tanya aja sama orang pinter, Pak, ketahuan itu ada di mana tuh, katanya ya. Kehilangan motor, kehilangan handphone atau apa. Itu juga. Zodiak itu ya, hati-hati loh. Itu ramal. Atau mama siapa? Mama dulu yang sudah meninggal tuh. Mama Loren ya. Itu juga. Tapi Mama Loren itu katanya sekarang udah digantikan. Dia meninggal digantikan sama Mama Lemon. Ya, Mbak Yu atau siapa itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian bertanya sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, serem ya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kalau statusnya kita nonton kan? Status kita? Nonton apa tuh? Dia biasanya kan live di TV. Mau nggak mau kita lihat. Terus kita percaya nggak sama dia? Seneng aja lihat. Kalau percaya gawat itu ya. Kemudian yang penting juga adalah menyembelih sesuatu binatang untuk selain Allah. Saya sudah pernah cerita, ada orang yang masuk surga, ada yang masuk neraka karena lalat nggak? Lalat? Belum ya? Jadi Rasulullah SAW pada suatu kesempatan bercerita kepada para sahabat bahwa di zaman dahulu ada dua orang. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Dua-duanya karena lalat. Tuh, para sahabat bertanya, loh kok bisa? Karena lalat. Ya, jadi ada satu kaum yang kaum itu menyembah berhala. Kaum itu tidak memperbolehkan seorang lewat sebelum orang itu memberi sembelihan, menyembelih sesuatu untuk berhalanya dia. Gitu, ngasih sajen lah ya. Sajen, tapi dalam bentuk sembelihan. Nah, ada satu orang yang datang lewat, katakan, tidak boleh, kamu harus ngasih sembelihan dulu, ngasih korban dulu buat ini. Oh, saya nggak punya apa-apa, nggak punya domba, nggak punya apa segala macam. Nggak apa-apa, apapun lah, lalat juga boleh, gitu kan? Ditepok lalat, plak, mati nih. Ya udah, kamu boleh lewat. Dia masuk neraka, kata Rasulullah. Yang satu lagi ada lewat, tidak mau dia. Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu sembelihan apapun kepada selain Allah. Dibunuh sama kaum itu, jebret, mati. Tapi kata Rasulullah, ini masuk surga. Ya, jadi nyembelih sesuatu itu kepada selain Allah, untuk selain Allah, syirik. Ya, kalau di kehidupan kita sehari-hari apa contohnya? Mau bangun jembatan, nyembelih kerbau, tanam kepalanya. Untuk apa? Persembahan buat penunggu supaya nggak diganggu. Pohon besar susah ditebang, Kak. Sembelih dulu, tanam kepalanya supaya nggak diganggu, supaya lancar. Ya, syirik itu nggak boleh dilakukan. Sembelihan itu hanya boleh kepada Allah dalam rangka kurban atau hadyu atau akikah. Ketika kita menyembelih kurban, itulah ya Allah, aku berkurban untuk Engkau ya Allah. Bismillah, dengan namamu ya Allah. Allahu Akbar, terimalah kurbanku ini. Nah itu. Ketika kita menyembelih untuk akikah, sama seperti itu. Itulah pengorbanan kita kepada Allah. Di sini ada yang sudah biasa nyembelih sendiri nggak? Kayaknya kelihatannya nih Om. Jagal nih. Tampangnya nih. Nggak. Nyembelih sendiri. Itu lebih utama. Ya, itu kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-sekali menyembelih kepada teruntuk selain Allah ya, nggak boleh. Kemudian at-tiyaroh, merasa sial karena sesuatu. Ini zaman dahulu ya. Pada zaman Rasulullah ceritanya adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiyaroh, maka ia telah berbuat syirik. Tiyaroh itu tanda dari sesuatu. Misalnya kalau zaman itu burung. Saya nggak tahu tandanya seperti apa, tapi ketika itu terjadi, orang tuh jadi ngeper, saya nggak jadi. Nah, kalau kita apa?
Ketika kita berkendaraan, naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada kucing lewat. Wah, sial nih. Nggak jadi dah pulang lagi kan gitu. Masih ada nggak yang sekarang gitu ya? Cicak ya, toke ya? Toke. Mau mancing nih, toke. Berangkat. Toke, enggak. Toke, berangkat. Toke, enggak. Terus diam dia. Wah, nggak jadi dah. Kenapa? Kalau vaksin berangkat juga nggak dapet ikannya gitu. Karena tokenya bilang gitu. Ini nggak boleh, syirik. Ya, seperti itu. Kemudian tanda-tanda, pokoknya tanda-tanda yang kemudian menimbulkan kesimpulan di dalam hati kita. Oh, ini bakal sial. Oh, ini bakal untung. Nah, itu nggak boleh, syirik ya. Kenapa? Karena rezeki itu semuanya atau bahagia, celaka, apapun yang terjadi itu adalah haknya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang lain. Ya. Itu tatoyur, merasa sial karena sesuatu. Kalau ucapan permisi Pak atau salam untuk biasanya ada tempat-tempat angker kan ya, permisi ya cuci mau lewat atau apa gitu. Ya model minta izinnya di dalam suatu tempat wilayah yang kurang ini bisa apa gitu. Ya. Gimana kan kalau kita itu kadang-kadang ya itu ya percaya ini. Nah, saya kan termasuk yang suka belusukan ke hutan. Naik gunung saya suka. Kalau di waktu masih di Jawa itu kalau gunung yang tinggi itu paling nggak setahun sekali, ya. Tapi kalau yang hanya jalan-jalan ke hutan-hutan saja itu cukup sering, bisa jadi sebulan sekali. Nah, zaman-zaman dulu kecil memang sering diajarkan numpang-numpang istilahnya. Kalau orang Jawa itu numpang-numpang, anak cucu mau lewat gitu ya. Sekarang saya ganti setelah tahu dengan Bismillah dan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kita membaca, misalnya kita tahu nih di sini daerah angker. Daerah angker itu maksudnya adalah di situ mungkin tempatnya sarangnya jin, bisa jadi ya. Nah, kita tidak pungkiri itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita untuk misalnya tidak kencing di lubangnya tanah. Kalau ada tanah ada lubang itu jangan kencing di situ. Kata Rasulullah itu adalah tempat tinggalnya makhluk lain, yaitu jin. Jadi tidak dipungkiri bahwa ada makhluk lain ya, tidak dipungkiri. Tetapi kita tidak perlu takut kepada makhluk ini. Yang perlu kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk seperti itu. Bunyinya, doanya apa yang diajarkan Rasulullah? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi nggak perlu numpang-numpang sama dia, gengsi dong kita. Sama-sama ciptaan Allah kan. Itu. Jadi yang justru kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penciptanya dia. Gitu ya. Ini analoginya kalau para ulama, para ustadz ada yang suka menganalogikan. Kalau ada anjing galak, gimana caranya kita mau lewat situ yang paling efektif? Gitu. Apa pegang batu? Apa siap-siap lari? Apa bawa tongkat? Atau bawa apa coba? Nah, yang punya aja, "Oi om, anjingnya om," gitu. Nanti yang punya bilang, "Woi, lagi, sini. Ya, selesai dia. Gitu kan. Itu ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu. Udah. Sesudah itu enggak usah takut lagi sudah. Ya. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika ada rasa takut di hati kita dimanapun ya. Misalnya malam-malam Pak Asmat kontrol sini belakang sini, kok ada merinding sedikit nih. Gitu ya. Ucapkan Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala apapun kejahatan makhlukmu yang Kau ciptakan. Langsung kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Ya. Terus sesudah itu kita yakini kalau aku mau celaka, maka itu berarti Allah menentukan aku celaka. Tapi kalau Allah tidak mendaki aku celaka, tidak akan sedikit pun siapapun, apapun makhluknya bisa mencelakai aku. Aku bertawakal kepada Allah. Ayo siapapun. Bukannya kita nantang, tapi bertawakal kepada Allah. Gitu ya. Tadi kita sudah bahas dosa-dosa syirik yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan pada siang hari ini, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.